Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah, kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan hadis yang pertama dari bab Al-Mujahadah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku. Wali diartikan dengan kekasih. Maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang siapakah yang dimaksud dengan wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jelas menjelaskan kepada kita tentang siapakah wali Allah. Allah berfirman, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khawfun alaihim, tidak ada takut atas mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Siapa wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah janjikan dalam ayat yang mulia ini bahwa rasa takut tidak akan menimpa mereka, begitu juga dengan kesedihan. Maka Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang wajib diimani dalam agama. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah wali Allah yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tidak menjadi syarat bahwa wali mesti mesti muncul darinya sebuah karamah, tidak menjadi syarat
Bahkan para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan apabila muncul dari seorang sebuah karamah, ya, maka timbanglah karamah yang muncul darinya dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah atau tidak? Karena keajaiban yang muncul dari seseorang bisa saja muncul dari bantuan Allah dan bisa saja muncul dari bantuan syaitan. Maka tatkala muncul sebuah kelebihan dari seseorang seperti misalnya menghilang dan sebagainya, ya, maka timbanglah orang tersebut dengan Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, semakin tinggi keimanan seseorang dan semakin baik menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka kedudukannya di sisi Allah semakin tinggi. Ya, dia menjadi wali yang kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah. Karena derajat para wali sebagaimana kita sebutkan itu bertingkat-tingkat. Ada kita sebutkan kemarin as-sabiqun, ada yang kedua muqtasidun. Sabiqun artinya orang yang menjalankan perintah yang hukumnya wajib dan juga perintah yang hukumnya sunnah. Dan mereka juga meninggalkan perkara yang haram, juga meninggalkan perkara yang hukumnya makruh. Ini sabiqun. Wali Allah yang paling tinggi, wali Allah yang paling sempurna, wali Allah yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, muqtasidun, sedang di pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah yang hukumnya wajib saja dan melakukan atau meninggalkan perkara yang hukumnya haram. Jadi terkait dengan sunnah, begitu juga dengan makruh, itu tidak mereka kerjakan atau tidak mereka tinggalkan. Maka ini dua tingkatan wali Allah tabaraka wa taala yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan tingkatan yang ketiga, yakni az-zalimun, seorang muslim, seorang mukmin yang menzalimi dirinya. Maka kedekatan tingkatan yang ketiga kepada Allah ini sejauh mana amal ibadahnya kepada Allah. Semakin imannya meningkat, maka semakin dekat dengan Allah. Semakin amalnya menurun, maka semakin jauh dari Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena ini kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun di kalangan kita bisa mencapai kedudukan wali. Siapapun di kalangan kita, karena wali itu bukan kedudukan tertentu yang diwarisi dari generasi ke generasi atau dari keturunan, tidak. Tapi wali Allah itu siapapun bisa mencapai kedudukan ini tatkala dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka ia bisa menjadi wali Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka tidak benar tatkala seorang sampai pada tingkat tertentu menurut anggapan sebahagian, ya, dengan amal-amal tertentu dan kehebatan-kehebatan tertentu, maka ia kemudian diangkat menjadi apa? Wali Allah. Ya, si fulan itu wali Allah. Kenapa? Karena ia bisa meramal. Si fulan itu wali Allah. Kenapa? Karena ia bisa melakukan sebuah keajaiban, tahan dibakar, tahan senjata tajam. Itu menunjukkan dia wali Allah. Tidak, demi Allah. Ya, ini bukan tanda seorang wali. Bukan tanda seorang wali. Si fulan wali Allah. Mana buktinya? Pernah suatu hari dikeroyok oleh 20 orang, semuanya terkapar di tangannya. Ini bukan tanda wali Allah. Akan tapi Allah tabaraka taala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka mereka adalah wali Allah, kekasih Allah tabaraka taala. Dan dalam hadis kudusi ini Allah tabaraka taala berfirman, barang siapa yang memusuhi mereka ini, wali Allah ini, maka Allah umumkan perang kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai walinya. Allah sangat mencintai kekasihnya. Sehingga siapapun yang menyakiti mereka, siapapun yang mengganggu mereka, ya, siapapun yang melakukan perbuatan tidak baik kepada mereka, yakni kepada kekasih-kekasih Allah ini, maka Allah telah umumkan perang kepadanya.
Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bukan berarti tatkala seorang dimusuhi oleh Allah tabaraka wa taala kemudian kita lihat ia langsung mati di dunia. Ya. Karena kita lihat contoh misalnya Nabi, beliau adalah pimpinan para wali. Tatkala beliau di kota Mekkah Al-Mukarramah dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, apa yang terjadi pada beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabat, di mana mereka juga imam-imam aulia, pimpinan-pimpinan para wali. Orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang menyakiti mereka, bahkan mungkin memukul mereka, melukai jasad mereka. Mereka hidup, yang memusuhi mereka ini hidup nyaman, hidup tentram, istirahat, santai. Bahkan kadangkala makanan yang mereka punya itu lebih baik daripada makanan yang dimiliki oleh para wali yang mereka siksa. Karena kita katakan bahwa pengumuman perang Allah kepada orang-orang yang memusuhi kekasih-kasih Allah ini tidaklah mesti kemudian orang-orang yang diperangi oleh Allah ini kemudian seketika disiksa oleh Allah di dunia, dimatikan oleh Allah, tidak. Karena pengumuman perang ini bisa saja Allah timpakan keburukan kepada mereka di dunia, atau bahkan lebih parah dari itu, yakni keburukan di akhirat. Sehingga kadang wali-wali Allah ini disakiti, disiksa, Allah tidak kemudian membinasakan yang menyakiti mereka dan memusuhi mereka, tapi Allah biarkan supaya nanti hukumannya yang akan mereka dapatkan lebih berat di akhirat tatkala mereka bertemu dengan Allah. Dan wali-wali Allah tabaraka wa taala ini kadangkala Allah tabaraka wa taala timpakan kepada sebuah keburukan karena bentuk kasih sayang Allah, agar derajatnya semakin tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi bisa saja seorang wali itu menangis, bisa saja seorang wali itu bersedih, bisa saja seorang wali itu terluka, bisa saja seorang wali itu tertekan dalam kehidupan, tapi tujuan Allah tabaraka wa taala menentukan suatu hal yang berat bagi dirinya agar kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Padahal Allah tabaraka wa taala mampu menghilangkan dari mereka semua kesulitan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Coba lihat di perang Uhud misalnya, kenapa Nabi terluka? Ya, di perang Uhud kenapa 70 sahabat kemudian terbunuh? Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh. Kenapa Allah tidak selamatkan mereka dari serangan musuh-musuh mereka dengan senjata-senjata mereka? Karena Allah cinta kepada mereka, sayang kepada mereka, dan Allah ingin angkat derajat mereka di dunia dan derajat mereka di mana? Di akhirat. Ini yang kadangkala kita tidak pahami. Sehingga kadangkala tatkala kita membaca barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, kata Allah, wali-waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Kemudian kita lihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, kenapa bisa ditindas oleh musuh-musuhnya? Kenapa bisa disakiti? Kenapa bisa disiksa? Padahal Allah mengatakan Allah akan umumkan perang kepada yang menyakiti mereka. Maka jawabannya ini adalah sebuah hikmah yang Allah tetapkan dalam ketentuan dan ciptaannya, bahwa kadangkala wali tersebut disakiti tujuannya adalah untuk Allah angkat derajat mereka, dan kadangkala yang menyakiti tidak diapa-apakan oleh Allah di dunia, tujuannya adalah supaya siksa mereka nanti di akhirat lebih keras dan lebih berat, waliyadzubillah. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya berkaitan dengan metode yang benar untuk mencapai kedudukan wali. Ya, ini metodenya. Kita sebutkan tadi bahwa kedudukan wali bukan warisan. Bapaknya wali Allah, anaknya pasti wali Allah, cucunya pasti wali Allah. Ini tidak seperti ini. Bukan warisan siapapun. Bahkan kadangkala bapaknya Fir'aun, anaknya bisa menjadi wali Allah tatkala anaknya melakukan amal saleh. Contohnya anak Abu Jahal. Ya, beliau adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang syahid di perang Yamamah. Bapaknya Abu Jahal adalah Fir'aun umat Islam, tapi anaknya wali Allah, termasuk dalam barisan sahabat. Ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi wali syaitan. Al-As bin Wa'il As-Sahmi wali syaitan, orang yang sangat memusuhi siapa? Rasulullah SAW. Tapi anaknya wali Allah, sahabat Amr ibn al-As. Ya, jadi bisa saja
bapaknya itu adalah wali syaitan, anaknya wali Allah. Tapi juga bisa sebaliknya. Ya, bapaknya wali Allah, anaknya wali syaitan. Nasallallahu salamul afiyah. Karenanya dia bukan warisan. Siapapun yang berjuang untuk mencapai kedudukan ini, maka Allah akan sampaikan ia pada kedudukan yang dia inginkan. Maka Nabi SAW bersabda, Allah berfirman menjelaskan tentang bagaimana cara mencapai kedudukan wali Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya kepada aku dengan sebuah perkara yang lebih aku cintai, kata Allah, dari perkara yang aku wajibkan atas dirinya. Kita ulang, ini sebuah penjelasan yang baik untuk direnungkan. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amal, dengan suatu amal yang lebih aku cintai daripada amal yang telah aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mampu atau paling bisa menjadikan seorang hamba menjadi kekasih Allah adalah menjalankan perkara yang Allah wajibkan. Karena perintah dalam syariat para jamaah ada dua. Perintah ada dua. Pertama, perintah yang bentuk perintahnya dengan penekanan yang sangat tegas. Ini yang hukumnya apa? Wajib. Kemudian ada perintah yang bentuk perintahnya tidak dengan penekanan yang tegas. Ini hukumnya apa? Sunnah. Konsekuensi dari menjalankan perintah yang mana perintahnya datang dalam bentuk yang sangat tegas, apabila kita kerjakan maka kita mendapat pahala. Dan apabila kita tinggalkan, maka kita akan mendapat dosa dari Allah. Begitu juga dengan perintah yang datang tidak dalam bentuk perintahnya tidak datang dalam bentuk tegas, maka konsekuensi darinya kalau kita kerjakan karena ia perintah maka kita mendapatkan apa? Pahala. Namun kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Ini yang hukumnya wajib dengan apa? Sunnah atau mustahab. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perkara yang paling dicintai oleh Allah untuk dikerjakan yang pertama adalah perkara yang hukumnya apa? Wajib. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, yakni annal faraidha ahabbu ila Allah minan nawafil. Sesungguhnya amal ibadah yang hukumnya wajib ini lebih dicintai oleh Allah daripada amal ibadah yang hukumnya sunnah. Beliau contohkan salat 5 waktu dengan salat malam. Salat 5 waktu dengan salat malam. Salat 5 waktu lebih dicintai oleh Allah daripada salat malam. Puasa Ramadan lebih dicintai oleh Allah dari puasa Senin dan Kamis. Begitu seterusnya. Karenanya beliau mengatakan ya, bahwa perkara yang wajib perintahnya dengan tegas. Contoh misalnya salat. Perintahnya itu sangat tegas. Bahkan yang berani meninggalkannya, maksudnya salat 5 waktu, hukumannya neraka. Hukumannya apa? Neraka. Ya, ini tegas perintahnya. Salat 5 waktu diperintahkan untuk dikerjakan dengan sangat tegas.
ya, dan yang meninggalkannya diancam dengan neraka. Bahkan tidak ada sebuah ancaman dalam agama kita dari sebuah amal apabila ditinggalkan, ancamannya itu keras sebagaimana ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada ancaman yang lebih keras dari sebuah amal kalau ditinggalkan, lebih keras daripada ancaman yang Allah dan Nabi sabdakan terkait dengan orang yang meninggalkan apa? Sholat. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, kami para sahabat tidak berpendapat ada sebuah amal, perbuatan yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kufur, kecuali apa? Salat. Ini salat 5 waktu. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia kafir. Ini ancaman sangat luar biasa. Ya, ancaman sangat luar biasa. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak mengerjakannya, barang siapa yang melalaikannya, maka Allah tidak menjamin ia masuk ke dalam surga. Bisa saja Allah masukkan ia ke dalam surga, bisa saja Allah masukkan ia ke dalam neraka. Tapi yang mengerjakan salat 5 waktu dengan baik, maka Allah berjanji akan memasukkan ia ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ini salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu ini para jamaah lebih dicintai oleh Allah daripada salat yang lainnya dari salat sunnah. Sebanyak apapun salat sunnah dikerjakan. Ya, karenanya beliau menjelaskan satu keanehan, kata beliau, kadangkala syaitan menggoda manusia dari sisi ini. Fatajiduhum fin nawafil yuhassinunaha tamaman. Sehingga engkau lihat sebahagian manusia menyempurnakan amal sunnah secara sempurna. Sempurna dia amalkan amal sunnah. Contoh, tajiduhu mathalan fi salatil laili yakhsha wa la yataharrak. Engkau dapati ia dalam salat malam khusyuk, tidak bergerak. Khusyuk, tenang, tentram. Ya, tahan berdiri lama. Bahkan sambil menangis kadangkala. Menangis kadangkala. Ya, dia rasakan sebuah kenikmatan dalam salat malam, ketentraman dalam salat malam. Akan tapi tatkala ia mengerjakan salat wajib, ia mengerjakan salat wajib, ia merasa berat dengannya. Salat malam jago, luar biasa hebatnya salat malam, tapi salat wajib dia sia-siakan. Ini salah ya, ini sebuah permainan syaitan. Karena amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah perkara wajib. Artinya tatkala kita mengerjakan perkara yang wajib, kemudian kita tidak mengerjakan perkara sunnah, walaupun pembicaranya bukan untuk mengecilkan perkara sunnah, maka seorang mengerjakan yang wajib dan tidak mengerjakan yang sunnah, maka Allah tidak mengancamnya dengan neraka. Tapi orang yang mengerjakan sunnah dengan baik tapi tidak mengerjakan wajib diancam neraka. Ya, maka di sini ada kadangkala permainan syaitan, kata beliau. Sehingga seorang dalam amal-amal sunnah bagus, tapi dalam amal wajib dia tidak sempurnakan. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah amal yang hukumnya apa? Wajib. Sempurnakan, perhatikan kesempurnaannya, perhatikan kekhusyuan di dalamnya, perhatikan perkara-perkara yang harus diperhatikan di dalam amal-amal yang hukumnya wajib. Baru kemudian setelahnya kita mengerjakan amal sunnah. Salat malam dari jam 1:30 sampai jam 4:30, kemudian tidur, bangunnya jam 10 pagi. Ini subhanallah. Ya, jadi harus diperhatikan ini, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidak ada amal yang paling aku cintai yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadaku kecuali apabila hamba tadi mengerjakan perkara yang hukumnya wajib.
Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kita harus menyadari bahwa perkara yang penting yang harus kita perhatikan terlebih dahulu dalam kehidupan adalah mengerjakan perintah yang hukumnya wajib, jangan disia-siakan. Salat 5 waktu. Sedekah wajib. Sedekah wajib. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu didahulukan. Puasa wajib. Ya. Begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Ya, ini jangan kemudian kita sia-siakan. Ya, jangan kita sia-siakan. Jadi kita mencoba berjuang untuk menyempurnakan amal yang diperintahkan oleh Allah yang hukumnya apa? Wajib. Ini metode pertama seorang mencapai kedudukan wilayah, mengerjakan amal yang hukumnya wajib. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan perkara yang hukumnya sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ya, sampai aku mencintainya. Beliau mengatakan an-nawafil tuqarribu ila Allah wa hiya tukammilul faraid. Nawafil ini mendekatkan diri kita kepada Allah dan ini adalah penyempurna amal yang hukumnya wajib. Amal yang hukumnya wajib. Maka apabila seorang hamba memperbanyak amal sunnah setelah ia mengerjakan perkara amal yang hukumnya wajib, maka ia akan mencapai cinta Allah, mendapatkan cinta Allah. Maka Allah akan mencintainya. Tapi kalau seandainya ia menjaga yang sunnah tapi melelehkan yang wajib, ini salah metode. Ya, ini tidak akan menyampaikan seorang ke kedudukan wilayah, tidak akan menyampaikan seorang kepada kecintaan Allah kepadanya. Jadi ia perbanyak amal sunnah setelah ia mengerjakan amal yang wajib. Ia meninggalkan perkara yang haram, kemudian ia sempurnakan dengan meninggalkan perkara yang hukumnya apa? Makruh. Jangan makruh dia tinggalkan, haram dia kerjakan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Yang syubhat tidak mau, tapi yang haram mau. Terbalik kan? Ini saya enggak mau yang syubhat. Kalau yang haram bolehlah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi perkara sunnah itu tukammil al-faraid, menyempurnakan amal yang hukumnya wajib. Sehingga dalam hadis yang semua kita pernah mendengarnya, tatkala Allah tabaraka wa taala memeriksa amal kita, di antaranya salat, maka salat kita apabila didapati padanya kekurangan di sana sininya, maka Allah berfirman, coba lihat dari hambaku ini amal yang hukumnya sunnah. Sehingga tatkala ada amal sunnah, maka amal sunnah ini digunakan oleh Allah untuk menutupi kekurangan amal wajib yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Ya, demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini menunjukkan bahwa amal sunnah itu merupakan sebuah amal yang sangat penting. Amal yang sangat penting. Ya, amal yang sangat penting. Maka kita mesti memperbanyak amal yang hukumnya sunnah. Ya, salat kita perbanyak salat sunnah. Ya, kita perbanyak salat sunnah dan banyak salat sunnah. Ya, banyak salat sunnah. Ada salat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah, ada yang salat sunnah yang hukumnya sunnah sekedar sunnah, tidak sampai disebut dengan muakkadah atau mendekati hukumnya apa? Wajib. Contoh misalnya salat gerhana. Ini salat sunnah muakkadah. Ya, salat gerhana salat sunnah muakkadah. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang kemarin terjadi tidak? Terjadi. Ini subhanallah dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, karena hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat-sangat ditekankan dalam syariat. Sangat-sangat ditekankan dalam syariat. Begitu juga salat witir. Ya, begitu juga salat
witir. Ini juga sunnah muakkadah, salat witir. Maka kita mengerjakan salat witir minimal satu rakaat, minimal 1 rakaat. Ya. Kemudian salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan kalau 12 rakaat maka zuhurnya 4 rakaat. Ini salat yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan salat-salat yang lainnya. Imma tahiyatul masjid atau salat duha atau salat sunnah setelah wudu, ya, dan salat-salat yang lainnya banyak. Intinya amal ibadah salat yang wajib ini sangat dicintai oleh Allah Tabaraka Taala, yang tatkala seorang mengerjakan perkara yang wajib kemudian memperbanyak amal sunnah, maka hamba ini akan dicintai oleh Allah Tabaraka Taala. Dan coba perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi dari apa yang difirmankan oleh Allah. Kalau seorang hamba itu sudah dicintai oleh Allah, sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi kekasih Allah karena ia telah menjalankan perintah yang hukumnya wajib dan menyempurnakan dengan mengerjakan perintah yang hukumnya sunnah. Fa idza ahbabtuhu, subhanallah, fa idza ahbabtuhu, jika seandainya aku telah mencintainya. Subhanallah, ini cinta Allah. Apabila Allah telah mencintainya, ini kedudukan yang sangat tinggi dan dicita-citakan oleh semua manusia, semua hamba Allah. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah, ini tidak istimewa, karena tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mengatakan saya mencintai Allah. Tapi kalau Allah mencintainya, ini luar biasa. Karena itu yang kita kejar dalam kehidupan ini adalah bagaimana Allah mencintai kita, bukan kita mencintai Allah. Laisa sya'na an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Yang hendaknya menjadi tujuan hidupmu itu bagaimana engkau dicintai oleh Allah, bukan engkau mencintai Allah. Karena kalau mencintai Allah, semua kita pasti mengatakan saya mencintai Allah. Tapi coba berjuang bagaimana Allah mencintai kita. Maka dengan apa? Dengan melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Karena sebagian orang melakukan amal perbuatan dengan dasar cintanya kepada Allah, akhirnya melakukan amal asal-asalan. Ya, melakukan amal. Kenapa Anda melakukan itu? Karena saya mencintai Allah. Kenapa Anda melakukan perbuatan ini? Karena saya mencintai Allah. Sehingga ia melakukan kadangkala perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah, bahkan karena cintanya kepada Allah ia melakukan perbuatan yang justru dibenci oleh Allah. Tapi coba yang kita kejar, yang menjadi tujuan hidup kita, bagaimana kita dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Melakukan perkara yang tentunya bisa menyampaikan kita pada kedudukan dicintai Allah. Karena para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sampai kadangkala kita dapati seorang melakukan perkara yang haram, tatkala ditanya, apa alasan Anda melakukan ini? Dia mengatakan cinta kepada siapa? Kepada Allah. Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa ia membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena ia ingin mengungkapkan cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Padahal perbuatan yang dia lakukan itu merupakan perkara yang menjauhkan dirinya dari kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karenanya para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kedudukan seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah ini luar biasa. Sehingga di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa idza ahbabtuhu, Allah berfirman, apabila aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, dan aku akan menjadi penglihatan dia yang ia gunakan untuk melihat, dan aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maksudnya apa?
annahu yakunu musaddadan lahu fi hadhil a'dha'il arba'ah. Allah akan membimbing dia di anggota tubuh yang 4 ini. Allah akan bimbing dia. Kalau sudah Allah cintai, maka pendengaran hamba ini akan selalu dibimbing oleh Allah. Penglihatannya juga, tangannya juga, dan kakinya juga. Sehingga hamba ini tidak mendengar kecuali yang diridai oleh Allah. Karena Allah sudah mencintainya, maka Allah bimbing pendengarannya. Karena Allah sudah mencintainya, maka Allah bimbing penglihatannya. Karena Allah sudah mencintainya, maka Allah bimbing tangannya. Karena Allah sudah mencintainya, maka Allah akan bimbing kakinya. Sehingga pendengaran, telinga tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Mata tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Tangan tidak bergerak kecuali untuk perkara yang diridhai oleh Allah. Kaki tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Makanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau kita masih mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah, melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, tangan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, kaki melangkah ke tempat diharamkan oleh Allah, berarti kita belum dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka subhanallah, ini perkara yang luar biasa. Ya, bimbingan Allah kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian berikutnya Allah berfirman, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Kalau hambaku ini yang aku cintai meminta kepadaku, maka niscaya permintaannya akan aku kabulkan. Subhanallah. Minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Wala in ista'adani la'u'idannahu. Kalau hambaku yang aku cintai ini meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya apa? Perlindungan. Bahkan dalam lanjutan riwayat disebutkan, ya, Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, ya, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Tidak ada satu perkara, kata Allah tabaraka wa taala, yang aku ragu melakukan sesuatu terhadap hamba yang aku cintai ini, kecuali tatkala aku harus mencabut nyawanya. Ya, ragu di sini bukan Allah kemudian dikatakan tidak tahu akibat, karena orang kalau kita berbicara sifat ragu, biasanya kenapa kita ragu antara melakukan tidak melakukan? Karena kita tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan dari apa yang akan kita lakukan. Ini keraguan kita sebagai makhluk. Tapi keraguan yang ada di sini adalah sesuai dengan keagungan yang dimiliki oleh Allah. Allah berfirman, wa ma taraddadtu an syai'in. Tidak ada suatu perkara yang aku ragu melakukannya kecuali tatkala aku harus mencabut nyawa hambaku yang aku cintai ini. Karena ia benci kematian. Karena hambaku ini tahu, yang aku cintai tahu bahwa mati itu sakit. Mati itu menyakitkan. Dicabut nyawa itu adalah sakit yang paling sakit. Tapi kematian mesti harus dia lalui, karena itu adalah sunnah yang Allah tetapkan. Karenanya Allah mengatakan, aku ragu dalam mencabut nyawa hambaku yang beriman. Dia benci mati karena dia tahu bahwa mati itu adalah perkara yang sangat menyakitkan. Dan aku juga sebenarnya tidak mau menyakiti hambaku yang beriman. Jadi kalau bukan karena sunnatullah hamba ini harus mati, maka Allah biarkan dia hidup dan nyawanya tidak akan dicabut. Ini karena cintanya Allah kepada seorang hamba. Tapi Allah tatkala memberikan sebuah perkara yang menyakitkan hamba, hakikatnya Allah ingin berikan kepadanya sebuah kebaikan. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kedudukan yang tidak mungkin didapat kecuali dengan mujahadah. Dengan apa? Perjuangan, dengan usaha, menjalankan perkara yang wajib dan berjuang untuk memperbanyak mengamalkan amal yang hukumnya sunnah. Ini perjuangan. Karena menjalankan perintah itu jauh lebih berat daripada meninggalkan larangan. Menjalankan perintah jauh lebih berat daripada meninggalkan larangan.
Karena subhanallah, meninggalkan larangan kadangkala di beberapa bentuk dan jenisnya itu mudah kita tinggalkan. Contoh makan bangkai dilarang. Siapa di antara kita yang mau makan bangkai? Jijik. Jadi menyabarkan diri dalam mengerjakan perkara yang diperintahkan itu jauh lebih berat daripada menyabarkan diri untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan. Ini subhanallah. Karenanya ini butuh apa? Mujahadah, butuh perjuangan. Yang sering kita katakan kadangkala perjuangan untuk menjadi orang yang mudah dalam mengerjakan wajib, mengerjakan sunnah, ini kadangkala perjuangannya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 25 tahun, bisa 30 tahun. Bahkan kadangkala perjuangannya bisa sampai kita mati, kita masih berjuang untuk membuat hati ini senang melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ini perjuangan sampai mati. Karenanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang apa? Kematian. Demikian para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Belum sewaktu? Belum bunyi? Hah? Oh, salah. Saya nunggu-nunggu suaranya. Saya lihat jamnya kok sudah lewat. Baik. Jadi ini semua butuh apa? Mujahadah. Butuh perjuangan, menjalankan yang wajib dan menyempurnakan dengan memperbanyak amal sunnah dan selalu senantiasa berdoa, memohon kepada Allah istiqamah di atas agama Allah tabaraka taala. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, semoga yang kita sampaikan memberikan pencerahan dan faidah kepada kita semua, meningkatkan kemauan, keinginan kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.